Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul analisis data tahap awal. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Arinda Rahmadini dengan NPM 2101020019. Selanjutnya ada Dina Prihati dengan NPM 2301020002. Selanjutnya saya sendiri yaitu Lita Aulianggraini dengan NPM 2301020005. Selanjutnya ada Aditya Prabowo dengan NPM 2301020006. Rani Marliana dengan NPM 2301020020 dan Muhammad Rizal Fatoni dengan NPM 2301020037. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian uji validitas. Menurut Ghazali tahun 2018, uji validitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana ketepatan suatu instrumen penelitian dalam mengungkap data yang sesuai dengan tujuan pengukurannya. Instrumen dikatakan valid apabila menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Sementara menurut Sugiono tahun 2011, data yang valid adalah data yang terkumpul dalam penelitian yang sama dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Uji validitas digunakan terutama pada instrumen berbentuk kuesioner dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan benar-benar mengukur indikator atau variabel yang dimaksud. Dalam pelaksanaannya, uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total keseluruhan item. Hasil perhitungan ini menghasilkan koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat validitas masing-masing item. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Validitas merujuk pada seberapa baik suatu tes atau serangkaian prosedur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini mencangkup ketepatan dan kecermatan alat dalam menjalankan fungsinya. Validitas juga berkaitan dengan seberapa efektif tes dapat mencapai tujuannya. Dengan kata lain, validitas menunjukkan seberapa akurat pengujian dalam mengukur hal yang dimaksud dan berhubungan dengan kenyataan serta tujuan pengukuran. Sebuah pengukuran dianggap valid jika mencapai tujuannya dengan tepat, sedangkan alat ukur yang tidak valid memberikan hasil yang menyimpang dari tujuan seharusnya. Sementara itu, reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi alat ukur yang digunakan untuk menilai suatu konsep. Reliabilitas berfungsi untuk mengevaluasi kualitas pengukuran. Hal tersebut itu mencangkup seberapa besar variasi yang tidak terduga dalam hasil ketika individu yang sama itu diukur beberapa kali. Dengan demikian, reliabilitas mencerminkan akurasi dan konsistensi dari pengukuran tersebut. Alat ukur itu dikatakan reliable jika hasilnya dapat dipercaya, yang berarti pengukuran itu harus akurat dan konsisten dalam berbagai situasi. Selanjutnya jenis validitas. Yang pertama ada validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan secara umum pada berbagai objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Hal ini sangat bergantung pada pemilihan sampel. Sampel yang memiliki validitas eksternal tinggi adalah yang bebas dari bias sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik. Nah, yang kedua ada validitas internal. Validitas internal merujuk pada kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas internal digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah ukuran yang digunakan telah benar-benar diukur apa yang seharusnya diukur. Validitas internal dapat dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yaitu ada validitas isi, ada validitas berdasarkan kriteria, dan yang terakhir ada validitas konstruk. Selanjutnya yaitu pengertian uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2018, uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian seperti kuesioner mampu memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap objek yang sama. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang memiliki tingkat kestabilan
tinggi sehingga hasil pengukurannya tidak mudah berubah dari waktu ke waktu. Reliabilitas mengembangkan tingkat kesenjangan, ketepatan, dan akurasi suatu alat ukur dalam menghasilkan data penelitian yang dapat dipercaya. Semakin tinggi nilai reliabilitas suatu instrumen, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran yang dapat mengaruhi hasil penelitian. Dan untuk uji reliabilitas umumnya dilakukan dengan menggunakan metode Aron-Barish-Alba, yaitu pengujian konsistensi internal antara bukti pertanyaan dalam kuesioner, dan nilai Aron-Barish-Alba merupakan salah sejumlah mana item-item dalam suatu variabel memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Instrumen dianggap reliable apabila nilai Aron-Barish-Alba lebih besar dari 0,70. Semakin mendekati angka yang selanjutnya yaitu koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengukur tingkat keandalan atau konsistensi suatu alat ukur. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai koefisien reliabilitas tersebut. Yang pertama, tes ulang atau tes retest. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan tes yang sama kepada sekelompok subjek 2 kali dalam waktu yang berbeda. Skor dari tes pertama lalu dibandingkan dengan skor tes kedua menggunakan analisis korelasi. Koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan koefisien stabilitas atau koefisien of stability dari alat ukur, di mana korelasi yang tinggi menandakan alat ukur tersebut stabil atau konsisten antar waktu. Nah, yang kedua yaitu bentuk paralel atau parallel form. Pada pendekatan ini menggunakan 2 versi tes yang paralel atau setara, kemudian diberikan kepada subjek yang sama. Skor dari kedua versi tes tersebut lalu dibandingkan untuk menghitung koefisien reliabilitas. Yang terakhir yaitu separuh dipecah atau split half. Pada pendekatan ini, item-item dalam tes dibagi menjadi 2 bagian yang setara. Lalu skor dari kedua belahan tes tersebut dibandingkan untuk mendapatkan koefisien reliabilitas. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat terdistribusi secara normal atau tidak. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu berada di kisaran nilai ramean sampai dengan 0. Menurut Ghazali, hal ini berarti perbedaan antara nilai prediksi dengan skor sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri dan hasil penelitian akan lebih valid. Dalam SPSS menggunakan convolution loss di mana nilai signifikan lebih dari 0,05 berarti data dikatakan normal. Yang selanjutnya ada uji multikorelaritas, bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel independen. Variabel independen berkorelasi berarti tidak memiliki nilai korelasi sama dengan 0. Adanya multikorelasi dapat menyebabkan kesulitan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, menghasilkan standar error yang besar karena koefisien parsial regresi tidak terstruktur secara tepat serta koefisien regresi variabel dan konstansa tidak valid menurut Ghazali. Ciri-ciri yaitu nilai R square sangat tinggi, tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. Yang kedua, antara variabel independen memiliki korelasi di atas 0,90, yang artinya tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, berarti bebas dari multikorelaritas. Multikorelaritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dari 2 atau lebih variabel independen. Yang selanjutnya nilai toleransi rendah yaitu 0,10, sedangkan FIP yaitu tinggi 10. Oke, yang selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varian dari residual atau error
Nah, salah satu asumsi dalam metode OLS yaitu varian dari residual adalah konstan. Model yang baik tidak mengandung heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas atau adanya kesamaan varian dari residual. Nah, heteroskedastisitas cenderung terjadi pada cross-cation karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran atau kecil, sedang, atau besar. Nah, sehingga fluktuasi data tinggi. Konsekuensi jika terdapat heteroskedastisitas yaitu menyebabkan perhitungan standar error dalam metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya atau tidak efisien dalam sampel besar atau kecil. Dan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Nah, yang kedua itu ada uji autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Dalam OLS, korelasi antara satu residual dengan residual yang lain, salah satu asumsi yang penting OLS adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lain. Residual atau error merupakan selisih antara nilai dugaan dengan nilai pengamatan sebenarnya dalam sampel atau populasi. Varian 0 mengindikasikan semua nilai sama, varian selalu bernilai non-negatif, varian rendah mengindikasikan bahwa titik data dekat dengan nilai rata atau nilai ekspektasi. Konsekuensi ketika terjadi autokorelasi yaitu menyebabkan perhitungan standar error dalam metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya dan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Mungkin cukup sekian prestasi kami. Apabila banyak kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.